Lanjut ke acara ketiga, materi atau kulturnya akan disampaikan oleh Pak Mujidar kepada Pak Mujidar, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Az-Zahran yang dirahmati oleh Allah SWT, kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah masih dikaruniakannya kita nikmat. Dari sekalian nikmat itu maka nikmat iman, nikmat Islam merupakan nikmat yang terbesar diberikan Allah kepada kita. Kemudian salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan sebagai teladan di dalam kehidupan ini. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, adapun materi ceramah yang akan saya sampaikan yaitu Syakhsiyah Islamiyah, atau diartikan dengan kepribadian Islam. Di materi lain juga disebutkan sebagaimana ceramah Ustadz Abdul Somad, dia buat judul itu lelaki idaman. Bahkan ada juga materi ini mengupas dengan bahasa muwasafat, yaitu sifat-sifat orang-orang beriman. Ada juga yang menyebutkan materi ini dengan kriteria soleh dan solehah. Bahkan bagi mubaligh dan dai, maka materi ini merupakan target dakwah, yaitu fardul Islam, pribadi Muslim. Di dalam ini diceritakan, disebutkan bahwasanya paling tidak ada 10 kriteria. Bahkan pendapat lain menyatakan 11 kriteria kepribadian Islam. Demikian pula kriteria kepribadian orang yang soleh dan solehah. Orang yang sholat itu belum tentu soleh, tapi orang yang soleh pasti sholat. Dan soleh itu memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, kriterianya yaitu salimul akidah, yaitu akidah yang bersih. Ajaran Islam itu membicarakan seluruh aspek kehidupan, tapi paling tidak 3 hal pokok dibicarakan. Yang pertama membicarakan tentang akidah, yaitu aspek-aspek berkaitan dengan keimanan. Yang kedua tentang syariah, tentang hukum Islam. Dan yang ketiga tentang akhlak. Walaupun Islam mencakup seluruh aspek kehidupan. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara total, kafah. Nah, kriteria pertama dari salimul
akidah itu harus bersih. Karena tonggak dari segi iman itu ialah akidah yang bersih. Kalau sampai akidah kita tercemar, maka rusaklah keimanan kita. Hal ini dibenarkan oleh firman Allah menceritakan tentang Luqmanul Hakim, yang dia pertama kali menanamkan pendidikan kepada anaknya itu bukan pendidikan sholat, bukan puasa, tapi akidah atau iman yang bersih, tauhid yang sahih. Surat Luqman ayat 13 menyebutkan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, kata Luqman, jangan kau mensyirikatkan Allah, karena syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Syirik itu kezaliman yang besar. Kezaliman itu artinya kerusakan, penganiayaan. Nah, Luqman pertama kali meletakkan pendidikan anak itu dari aspek iman ini, akidah, tauhid, agar anaknya itu bersih imannya, tidak dicamari oleh syirik. Ini kepribadian Islam pertama. Insya Allah di kesempatan lain kita kupas masing-masing kepribadian ini dalam waktu yang berbeda. Yang kedua, seseorang dikatakan soleh dan solehah adalah salamatul fikrah, pemikiran yang selamat. Pemikiran itu jernih, tidak dicemari oleh pemikiran-pemikiran luar yang merusakkan umat Islam. Banyak umat Islam yang muslim dia, tapi pemikirannya telah dirusak, dikacaukan. Seorang muslim dia tidak lagi memiliki pemikiran yang jernih karena berbagai faktor. Bisa karena pergaulan, bisa karena konsumsi ilmu yang dia terima. Ada yang berwatak sekuler, yaitu memandang Islam hanya sebatas kehidupan dunia saja dan dipisahkan dengan kehidupan akhirat. Ada juga yang menjadikan kehidupan itu kehidupan yang bebas, liberal, boleh berbuat apa saja. Kemudian ini juga dipengaruhi oleh pemikiran orang-orang Barat, orientalis dan isme-isme lainnya. Nah, seorang muslim harus jernih pemikirannya. Ini yang digunakan oleh orang-orang kafir untuk merusak umat Islam. Sebagaimana ungkapan dari Ratu Elizabeth, yaitu Ratu Belanda, Ratu Inggris, Ratu Belanda yang bernama Juliana juga begitu. Kalau kalian ingin bisa menaklukkan umat Islam, maka jauhkan dia dari Islamnya. Jangan dekatkan dia dengan Islam, jauhkan Al-Quran darinya. Selama umat Islam itu masih membaca Al-Quran, masih mengkajinya, maka selama itu dia tidak bisa dikalahkan. Jadi kalau kalian bisa melepaskan umat Islam dari Al-Quran, ajaran Islam, maka kalian bisa menaklukkannya. Ini yang dirancang oleh Samuel Zwemer. Dia mengatakan bahwa untuk bisa merusak umat Islam itu, mengalahkan umat Islam itu, jauhkan dia dari Islam, jauhkan dia dari ulama, dan berikan dia pemikiran-pemikiran sehingga Muslim dia, tapi pemikirannya bukan Islam. Ini yang kedua, kepribadian seorang soleh atau solehah. Yang ketiga, sahihul ibadah. Ibadah
yang benar. Hadirin sekalian, rahimakumullah, ibadah kita akan benar, akan bernilai pahala. Ada 3 kriterianya. Yang pertama, niatnya. Niat beribadah itu suci, ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tidak diperintahkan untuk beribadah itu kecuali menjadi orang yang mukhlis, yang ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua, ibadah yang benar itu adalah ibadah yang melaksanakan sesuai dengan minhaj, sistem, yaitu ittiba'ur rasul, mengikuti contoh teladan Rasulullah. Jadi kalau kita beribadah itu kita karang-karang, kita buat saja, tidak ada contoh teladan dari Rasulullah, maka ibadah itu tidak benar, tidak diterima. Harus ittiba'ur rasul. Yang ketiga, ghoyah. Tujuan ibadah itu adalah mencari ridho Allah. Sehingga ibadah yang kita lakukan itu ibadah yang sahih. Apa kata Rasulullah? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi ibadah yang kita lakukan itu harus mencontoh Rasul. Salat dan juga ibadah yang lain. Yang keempat, orang yang kriteria soleh-soleha itu adalah matinul khuluq, akhlaknya kokoh atau solid. Surah Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh di dalam pribadi Rasul itu ada contoh teladan yang baik bagimu. Jadi Rasul itu adalah tempat kita untuk meneladani. Kita boleh meneladani ulama, meneladani guru, pemimpin, selama mereka mengikuti meneladani Rasulullah. Jadi kalau mereka tidak meneladani Rasulullah, tidak mengikuti Rasulullah, tidak perlu kita untuk meneladani. Ulama meneliti bahwasanya dari segi aspek akidah dan aspek ibadah umat Islam tidak diragukan lagi. Tapi ketika bicara masalah akhlak ini masih dipertanyakan. Banyak sekali umat Islam itu yang tidak berakhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kelima, karakter soleh dan soleha itu adalah qawiyul jismi, fisik yang kuat. Nah, seorang mukmin itu dituntut memiliki fisik yang kuat, karena fisik yang kuat itu akan banyak menghasilkan menghasilkan ibadah, menghasilkan kerja yang lainnya. Itu makanya kita harus menjaga kesehatan agar fisik kita kuat, menjaga kesehatan, menjaga makan, waktu tidur yang teratur. Allah menjadikan malam sebagai tempat tidur, untuk tidur, siang untuk berusaha. Jadi kalau orang membalik ini, malam untuk berusaha, siang untuk tidur, ini kebalik dan tidak sehat. Rasulullah mengawali tidurnya itu cepat dan mengakhiri tidurnya dengan bangun juga cepat. Sehingga tidak sebagaimana yang dilakukan masyarakat kita, siang jadi malam, malam jadi siang. Jadi itu semua untuk menjaga fisik. Ada seorang teman mu'allaf, awal dia masuk Islam hanya melihat orang yang mabuk-mabukan. Orang mabuk-mabukan, kemudian jatuh, kemudian diusir oleh keluarganya. Dia berpikir, kenapa kok tidak boleh orang mabuk? Dia teliti. Rupanya banyak aspek negatif bagi orang mabuk itu. Fisiknya rusak, akalnya juga rusak. Hadirin rahimakumullah. Yang keenam, seorang muslim itu memiliki kriteria musaqabatul fikri,
yaitu pemikiran yang intelek. Kita untuk tahu kualitas seseorang ajak dialog, ya baru tahu. Jadi kalau kita lihat orang yang dengan penampilan gagah, kan berkacamata seperti bintang film, ini belum tahu kualitasnya. Tapi ketika diajak dialog baru ngerti. Oh berarti orang ini. Ya. Nah seorang muslim itu dituntut intelek, punya ilmu pengetahuan. Itu makanya Allah mengajak kita menyunahkan seorang muslim itu menuntut ilmu agar cerdas. Supaya cerdas itu belajar, supaya ngerti itu ngaji. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Begitu juga Rasul bersabda, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, ya ini sebuah rahmat ya. Kalau Allah ingin memberikan kebaikan kepada seseorang, maka orang itu diberikan kepahaman pada agamanya. Nah, kepahaman kepada agama ini semua orang berhak untuk memperolehnya. Ini merupakan rahmat Allah. Bisa saja seorang dai mubalik menyampaikan materi pengajian ya secara luas, tapi jemaah yang mendengar lebih paham mungkin materi yang disampaikan itu dan dia mengamalkannya. Karena kepahaman terhadap agama itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu berangkat dari belajar, berangkat dari menelaah, mengkaji Al-Quran maupun Sunnah dan ajaran Islam pada umumnya. Yang ketujuh, karakteristik soleh dan solehah itu adalah mujahadatul linnafs, artinya jiwa yang bersungguh-sungguh. Apapun juga pekerjaan yang dibebankan kepada dia, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Hidup ini juga bukan main-main. Hidup ini sungguh-sungguh. Kalau hidup ini hanya sebatas makan, minum, berkeluarga, kemudian punya fasilitas hidup lalu meninggal, tidak ada perkara lain, habis perkara, berarti sia-sia hidup kita. Tapi Allah punya rencana hidup untuk umatnya jauh ke depan. Hidup bukan sebatas untuk itu, tapi untuk beribadah. Itu makanya perlu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Yang kedelapan, ciri soleh dan solehah itu adalah harisun ala waktihi. Itu orang yang bisa sangat efektif untuk menjaga waktu. Pak dan saudara sekalian, Allah memberikan waktu kepada kita sehari semalam 24 jam lamanya. Waktu yang 24 jam lamanya itu harus diisi untuk 3 hal. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Jadi kita semua digambarkan oleh Allah adalah orang yang merugi semuanya. Illal ladzina amanu. Kecuali orang yang mengisi waktunya selama 24 jam itu untuk meningkatkan iman, untuk aktivitas keimanan. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Yang kedua, beramal soleh. Waktu yang 24 jam itu sehari semalam harus diisi dengan amal soleh. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Dan mengisi waktu itu untuk memberikan wasiat kesabaran dan wasiat kebenaran. Jadi cuma 3 atau 4 itulah ya waktu kita yang bermanfaat, digunakan yang bernilai di hadapan Allah. Selain itu maka sia-sia, merugi. Jadi kita harus sangat efektif menggunakan waktu. Sebagaimana Rasul menyatakan, "Irtanim khamsan qabla khamsin."
Raihlah 5 waktu, 5 masa sebelum datang masa berikutnya. Hayataka qabla mautik, masa hidupmu sebelum matimu. Jadi kalau kita sudah saat meninggal, tidak ada lagi tuh waktu. Ya. Kemudian wasihataka qabla saqamik, sehatmu ketika datang waktu sakit. Jadi ketika sehat, kita kesempatan bagi kita untuk berbuat lebih banyak. Wa faraka qabla syughlik, dan kayamu sebelum miskinmu. Wa sababaka qabla haramik, dan masa mudamu sebelum datang masa tua, dan masa sempatmu sebelum datang waktu sempit. Jadi kita harus sangat efektif menggunakan waktu dalam kehidupan ini. Kalau orang mengerti waktu itu sangat penting, tidak kita temui, ya, tidak akan kita temui, ya, umat Islam yang menghabiskan waktu yang tidak karuan. Ya, dia gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedelapan, munazzamun fi syu'unihi, yaitu teratur dalam sebuah masalahnya. Seorang muslim itu hidupnya tertib, teratur. Sejak dari masalah tidurnya, masalah rumah tangganya, masalah pekerjaannya, dan apapun yang dia lakukan itu semuanya teratur. Ya, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, kebatilan, kejahatan yang diorganisir, diatur dengan baik akan mengalahkan kebenaran yang tidak teratur. Benar tapi kocar-kacir, nah ini akan kalah. Ini seiring dengan ayat Allah dalam surat As-Saff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjihad di jalannya dengan berbaris rapi, seolah-olah mereka bangunan yang kokoh. Nah, ini gambaran yang disebutkan oleh Allah kondisi umat Islam. Kalau dia berjihad, dia berbuat itu seperti barisan yang teratur dan bangunan yang kokoh. Kita kenal bagaimana kisah jihad Rasulullah, ya. Ketika jihad pertama, yaitu disebut dengan perang Badar, mampu memenangkan peperangan itu. Walaupun jumlah umat Islam hanya 300 orang, sementara kafir 1000 lebih dengan perlengkapan yang lengkap. Tapi karena umat Islam teratur, rapi, bisa mengalahkan pasukan Quraisy. Tapi ketika masuk pada perang Uhud, perang yang kedua, Rasul telah mewanti-wanti umat Islam, ya, tentara yang berada di bukit, untuk tidak kemana-mana sebelum ada komando dari Rasulullah. Tapi sebelum lagi perangan usai, ya, hampir nampak ya kekalahan orang kafir Quraisy itu, ya, dengan banyak harta berjatuhan, kemudian juga nyawa bergelimpangan, maka umat Islam mulai, ya, kocar-kacir, ya, tidak memperhatikan pesan Rasul, sehingga mereka mengambil rampasan perang itu, mengumpulkan, bukan untuk mereka, tapi mereka beranggapan perang selesai, sudah menang. Tapi rupanya Khalid bin Walid yang ketika itu masih kafir, dia hantam pasukan Islam dan umat Islam kalah dalam perang Uhud karena barisan yang tidak teratur. Yang ke-10, karakteristik seorang muslim itu adalah qadirun alal kasbi, yaitu mampu untuk berusaha sendiri, mandiri. Nah, jadi seorang muslim itu dia dituntut untuk bisa membiayai hidupnya sendiri dan keluarganya. Tidak boleh meminta-minta dan tidak boleh menggadaikan harga dirinya, apalagi menggadaikan imannya. Satu ketika Umar bin Khattab sekitar jam 9 pagi
dia lewat di sebuah masjid, ya, dia lihat di Masjid Madinah, yaitu Masjid Nabi, sudah jam 9 pagi, masih ada pemuda yang berada di masjid itu beribadah, sholat. Maka Umar menyuruh keluar. Apa kata Umar? Hari sudah siang, berangkat cari penghidupan. Begitu Umar, ya, memberikan semangat kepada rakyatnya agar waktu ibadah, waktu kerja. Begitu juga kisah dua orang pemuda yang menceritakan kisah hidupnya kepada Rasulullah. Kata pemuda ini, ya Rasulullah, saya dua orang bersaudara. Kakak saya, dia beribadah terus pekerjaannya, ibadah terus, dan saya subsidi, saya berilah biaya hidupnya untuk kakak saya itu, dan saya berusaha. Apa kata Rasulullah? Kamu lebih baik daripada saudaramu. Kenapa? Karena kamu berusaha dan bisa memberi nafkah kepada kakakmu beribadah. Jadi qadirun alal kasbi, kemampuan untuk mengisi kas kantong ini memang dianjurkan dalam Islam. Itu makanya, ya, seorang muslim dituntut melatih anak-anaknya, remaja-remajanya di bidang ekonomi. Riwayat Ibnu Majah menyebutkan tidak ada penghasilan yang lebih baik bagi seorang laki-laki daripada bekerja sendiri dengan kedua tangannya. Apalagi laki-laki, ya, laki-laki itu walaupun penghasilan sedikit tapi harus ada usaha. Walaupun punya suami, punya istri umpamanya yang kaya, tapi tetap tidak nyaman, ya. Lebih baik berusaha sendiri, ya, daripada mengandalkan dari usaha orang lain. Yang ke-11, karakteristik daripada soleh dan solehah adalah nafi'un li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini kriteria yang ke-11. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan bertolong-menolong dalam kejahatan dan dosa. Hadis lain menyebutkan bahwasanya kata Rasulullah, barang siapa yang melepaskan kesulitan seseorang, maka Allah akan melepaskan dia dari kesulitan. Barang siapa yang memudahkan kesukaran seseorang, sesama muslim, maka Allah juga akan memudahkan baginya, ya, kesukaran yang dialaminya ketika berada di akhirat. Rasul juga bersabda, barang siapa yang tidak peduli dengan umat Islam, maka dia bukanlah umatku. Sehingga seorang muslim dituntut menjadi orang yang nafi'un li ghairihi, bermanfaat bagi yang lain. Nah, jadi manfaat yang kita berikan kepada orang lain itu merupakan sedekah, merupakan amal kita. Rasul mengatakan sedekah itu tidak sebatas materi, kata Rasul. Barang siapa di antara kamu mengantarkan barang temannya ke suatu tempat, itu sedekah. Barang siapa yang memberikan nasihat pada saudaranya, itu sedekah. Barang siapa yang tersenyum bertemu dengan saudaranya, itu sedekah. Ini sedekah itu banyak sekali, bukan hanya dari segi materi saja. Nah, apalagi menyedekahkan ilmu, apalagi menyedekahkan materi, sehingga berguna bagi saudara kita yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, ini singkat tentang kepribadian muslim atau karakteristik soleh dan solehah, atau juga dalam materi lain sebut dengan lelaki idaman dengan 11 kriteria.
Insyaallah di lain kesempatan kita akan bahas satu persatu secara tuntas. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.